Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Kita akan belajar Durusul Lughat Darsul Rabi'. Pada bagian keempat ini, kita akan mempelajari penggunaan huruf jar atau kata depan. Dan huruf jar yang kita akan pelajari adalah min dan ila. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dhamir atau kata ganti. Dan di sini kita akan belajar kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal, yaitu orang pertama tunggal adalah ana, kemudian orang kedua tunggal adalah anta atau anti. Baik, kemudian penggunaan huruf jar atau kata depan ini adalah sebagai berikut. Nah, huruf jar, sebagaimana yang kita ketahui, huruf jar adalah sebuah kata kalau dalam Arab, walaupun huruf, ya, tapi ini juga dikategorikan sebagai kata di dalam bahasa Arab atau kalimah. Ada fi, ala, min, ila, dan seterusnya. Huruf-huruf jar ini mereka tidak memiliki arti kecuali jika bersambung dengan isim atau fiil. Kalau berdiri sendiri seperti ini, maka tidak ada artinya. Tapi umumnya fi diartikan sebagai di atau di dalam, ala diartikan sebagai di atas, min dari, ila kepada, dan seterusnya. Huruf jar mampu mengubah harokat akhir kata selanjutnya menjadi kasroh. Untuk lebih jelasnya kita langsung lanjut ke contoh. Misalkan al-yabanu, al-yabanu artinya Jepang. Di sini kita perhatikan harokat akhir al-yabanu adalah dhammah. Ingat, harokat akhir dari kata al-yabanu adalah dhammah. Ketika kita menambahi huruf jar di depannya, maka yang terjadi adalah minal yabani. Harokat akhir dari yaban adalah kasroh. Dan ini harus, ya. Kemudian al-sinu. Al-sinu artinya adalah China. Kemudian apabila ditambahi huruf jar di depannya, maka menjadi minal sini. Nah, al-sin di sini karena didahului oleh huruf jar, dalam hal ini adalah min, maka harokat akhir dari al-sin adalah kasroh, minas-sini. Baik, gampang sekali. Ya, artinya minal yaban dari Jepang, minas-sini dari China. Baik, kemudian contoh selanjutnya menggunakan huruf jar ila. Al-mudiru, direktur atau kepala sekolah. Al-mudiru di sini harokat akhirnya adalah dhammah. Kemudian apabila ditambah oleh huruf jar ila, maka menjadi ilal mudiri. Begitu juga al-mirhadu. Afwan, ini salah, harusnya al-mirhadu. Kemudian ditambahi ila, jadinya ilal mirhadi. Ya, artinya ilal mudir, kepada kepala sekolah atau ke kepala sekolah atau ke direktur juga bisa. Kemudian ilal mirhadi, ke toilet. Ya. Sedikit pengetahuan bahwasanya kita kemarin belajar bahwasanya al-hammamu artinya toilet, kemudian al-mirhadu di sini juga artinya toilet. Perbedaannya adalah al-hammamu itu umum, tapi kadang juga digunakan atau dikhususkan untuk kamar mandi saja yang tidak memiliki tempat untuk BAB atau kloset, tidak memiliki kloset. Kalau al-mirhadu memiliki kloset. Tapi hammam juga kadang dimutlakan kepada toilet yang memiliki kloset juga. Kemudian kita akan belajar penggunaan dhamir atau kata ganti. Di dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 12 kata ganti. Adapun sekarang kita akan belajar kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal yang maskulin. Orang pertama tunggal adalah ana, orang kedua tunggal maskulin adalah anta, yang feminim anti. Kita langsung lanjut ke contohnya. Ana artinya saya, anta artinya kamu laki-laki. Ya. Ana ini kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Tunggal, ya, berarti satu orang, saya. Kemudian anta, kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Dan dia adalah tunggal, maka
kamu laki-laki 1 orang. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contohnya saja. Contoh penggunaan ana, misalkan ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Atau untuk perempuan juga bisa ana Aminatu, saya adalah Aminah. Di sini ana tidak dibedakan maskulin feminimnya. Tidak seperti domir-domir yang lain, domir kata ganti orang kedua dan orang ketiga itu dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Ya. Kalau anta, perempuannya anti, huwa perempuannya hiya, antum perempuannya antunna, hum perempuannya hunna. Adapun ana atau saya ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Kemudian contoh lain, al-mudarrisu ana. Al-mudarrisu ana. Al-mudarrisu, guru itu adalah saya. Baik. Kemudian kita lanjut ke contoh penggunaan anta. Anta aliyun. Ya, anta aliyun, kamu adalah Ali. Anta mudarrisun, kamu adalah seorang guru. At-talibu anta. Murid itu adalah kamu. Ya. Kemudian contoh penggunaan anti. Anti ini untuk perempuan, kamu tapi untuk perempuan. Anti Aisyatu, kamu adalah Aisyah. Anti mudarrisatun, kamu adalah seorang guru perempuan. At-talibatu anti, murid perempuan itu adalah kamu. Baik, itu adalah contoh penggunaan dhamir. Kemudian kita akan lanjut ke sebuah percakapan kecil antara guru dan muridnya, dan ini akan menjelaskan tentang penggunaan huruf jar, ila, sama min, kemudian serta dhamir ana dan anta. Nah, contohnya di sini adalah percakapan antara al-mudarrisu, guru, dan Muhammad sebagai muridnya. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Saya ulangi, min aina anta, ana minal Yabani, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Kemudian, wa min aina Ammarun, kata gurunya, wa min aina Ammarun, kata Muhammad, huwa minas Sini. Guru bertanya, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas Sini. Ingat, minas Sini bukan minas Sinu. Dia, maksudnya dia di sini sebagai kata ganti yang kembali kepada Ammar. Huwa minas Sini, Ammar dari China. Al-mudarrisu, wa min aina Hamidun? Kemudian Muhammad menjawab, huwa minal Hindi. Dan dari mana Hamid? Kata Muhammad, huwa minal Hindi. Dia, Hamid ini, dia, kata ganti orang ketiga, kembali ke Hamid. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Minal Hindi bukan minal Hindu. Ya. Kemudian al-mudarrisu. Al-mudarrisu, aina Abbasun? Muhammad kharaja. Baik. Aina Abbasun? Dari Abbas kemana? Bukan dari mana, tapi Abbas mana? Ditanya oleh gurunya. Kemudian kata Muhammad kharaja. Kharaja di sini adalah fiil madhi. Madhi artinya lampau, atau kalau di dalam bahasa Inggris past. Dan ini untuk laki-laki tunggal. Kharaja artinya di sini adalah dia laki-laki telah keluar. Dia laki-laki di sini kembali ke Abbas. Abbas telah keluar. Aina Abbasun kharaja? Di mana Abbas? Dia telah keluar.
Kemudian ditanya lagi oleh gurunya, aina dhahaba, kemana dia pergi? Ya. Dhahaba artinya dia laki-laki telah pergi. Dhahaba ilal mudiri, dia laki-laki, maksudnya siapa tadi? Ammar ya, Ammar atau siapa? Abbas. Ya. Abbas telah pergi ilal mudiri, ke kepala sekolah. Aina dhahaba ilal mudiri, kemana Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri, Abbas pergi ke kepala sekolah. Kemudian ditanya lagi oleh gurunya, wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi, Ali dia telah pergi ke toilet. Baik, mungkin itu saja contoh penggunaan huruf jar atau kata depan dan juga penggunaan dhamir atau kata ganti. Insya Allah kita akan belajar lagi huruf jar yang lain dan kata ganti yang lainnya lagi, karena masih banyak sekali dalam bahasa Arab ini yang perlu kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah, nakhtatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.